بين الرجا والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويقلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Ya, pertarungan antara hak dan kebatilan itu akan terus berlangsung. Tapi kemenangan selalu diraih oleh kebenaran. Walaupun Allah menguji, Allah memberikan kesempatan buat mereka yang berada di atas kebenaran untuk merasakan kesabaran, merasakan pengorbanan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Bicara rizki dan ajal, kita berbicara tentang masa depan. Masa depan adalah waktu yang penuh dengan misteri. Kita nggak tahu apa yang akan menimpa kita. Kita juga nggak tahu rizki kita. Berapa banyak orang yang buka usaha, kemudian bangkrut. Tapi dia berpikir, kalau aku menjadi seorang pegawai, aman. Nggak ada bedanya antara engkau menjadi pegawai yang memiliki gaji tetap dengan seorang pengusaha yang boleh jadi pemasukan dia tidak menentu. Engkau nggak tahu apakah gaji yang engkau akan dapatkan dapat sampai ke tanganmu. Kemudian engkau berikan nafkah kepada istrimu. Atau boleh jadi motormu hilang. Boleh jadi kendaraanmu rusak. Boleh jadi anakmu sakit. Boleh jadi engkau yang sakit. Sehingga yang engkau berpikir kalau menjadi pegawai itu sudah ada jaminan. Enggak. Sama aja. Kita melihat peristiwa-peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita. Keluarga kita ada yang
terkena penyakit sehingga membutuhkan biaya besar sekali. Mungkin sekarang orang berpikir, oh udah ikut BPJS ya. Ternyata nggak semuanya di-cover oleh BPJS. Nah, ada yang kecelakaan yang menyebabkan dia cacat seumur hidup. Ya, dia lahir normal, dia lahir sempurna. Tapi apakah engkau akan sempurna sampai mati? Enggak. Belum tentu. Kita melihat orang yang terpaksa harus diamputasi kakinya, tangannya, jarinya. Hebatifillah. Itu masa depan yang memang sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Resesi ekonomi yang menghantui. Ana kemarin berjumpa dengan salah satu pegawai di sebuah perusahaan ayam ya. Perusahaan ayam. Dia sebagai salah satu supplier mungkin McDonald's sama KFC besar-besar jemaah. Dia cerita sebelum COVID pegawai dia kerja 20 tahun di sana. Pegawai yang ada di dalam itu insya Allah kalau Ana nggak lupa 4.900. Setelah COVID tinggal 1.500. Bayangin ya 3.400. Di PHK. Itu dari satu perusahaan. Perusahaan-perusahaan lainnya. Jutaan kalau dihitung. Itu masa depan yang kita nggak tahu. Ya, perceraian. Orang berpikir hidup nyaman ya. Tapi ternyata dia harus berpisah. Ana sedih dengar berita dari istri ada salah satu orang yang sudah tua renta jemaah cerai yang menyebabkan berantakan. Apa obat dari ketakutan dan kecemasan? Hari ini kita ngaji. Hari ini kita belajar. Tapi obatnya jemaah iman. Beriman bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu. Beriman bahwasanya Allah yang menciptakan, yang mengurusi alam semesta ini dari yang kecil sampai yang besar. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Bijak, Allah Maha mengetahui segala sesuatu, Allah Maha segala-galanya. Maka obatnya, kalau bicara ajal juga, bicara rezeki, obatnya itu tiap pagi dan tiap petang. Engkau harus konsumsi itu obat. Karena kita tahu ada obat yang dikonsumsi 3 kali, ada obat yang 2 kali kau mau konsumsi. Apa obatnya? Raditu billahi rabbah. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Allah yang ngatur aku. Allah yang ngurusin. Allah yang memiliki aku. Jiwaku berada di tanganmu. Aku ridha Allah sebagai Tuhan. Islam sebagai agamaku. Dan Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. 3 kali kau baca. Sore kau baca lagi. Ahibati fillah. Beriman dengan takdir bahwa Allah telah menetapkan segala-galanya, ajal dan rizki juga sudah Allah tetapkan. Itu membuat engkau jadi tenang hidupmu. Apapun yang menimpamu, keburukan atau kebaikan, itu udah ditetapkan. Coba kita buka firman Allah Azza wa Jalla di surat Luqman ayat 34. Nah,
Kiamat kapan terjadi? Hujan ini kapan turun ya? Itu di tangan Allah. Munculnya pawang-pawang hujan yang berpikir, oh dia bisa mendatangkan hujan, menurunkan hujan. Allah. Engkau beriman enggak? Ya kalau engkau enggak beriman wajar. Orang enggak beriman itu patung disembah. Batu dipertuhankan. Pohon pun seperti itu. Allah yang mengetahui kapan kiamat terjadi. Allah yang menurunkan hujan. Allah yang tahu dengan yang di rahim. Oh sekarang udah ketahuan Ustaz. Laki, perempuan, 2, 1, 3 isinya. Kalau itu mah kelihatan. Bukan hal yang gaib. Kelihatan. Tapi engkau tahu nggak anak ini mau jadi apa? Allah tahu. Anak ini akan lahir tanggal berapa? Oh sekarang kan bisa diacarakan. Ya. Engkau lihat. Diacarakan jam sekian, lahirnya jam sekian. Diacarakan hari ini, ternyata dokternya ini itu. Allah yang tahu pasti. Allah tahu nih anak nanti akan durhaka sama orang tuanya atau akan jadi anak yang berbakti. Sampai umur berapa dia akan hidup di dunia ini. Ketika lahir, dia akan menangis atau tidak menangis. Allah tahu. Dan tidak ada satupun manusia yang tahu. Besok, apa yang akan kita usahakan? Oh, besok anak rencana mau rapat. Ingat jemaah, pesawat Lion Air yang terbang dari Jakarta menuju ke Pangkal Pinang, insya Allah kalau anda nggak salah. Pagi hari berangkat. Kemarinnya mereka semua punya rencana. Bahkan pagi itu mereka juga punya rencana nanti landing di bandara. Mereka sudah akan dijemput sama Fulan, akan naik mobil Fulan, kemudian diantar ke hotel Fulan, sarapan di tempat Fulan, kemudian rapat. Satu pesawat tidak pernah mendarat di muka bumi. Gak ada yang tahu. Dan di bumi mana engkau mati, gak ada yang tahu. Itu hanya Allah yang tahu. Bicara rizki dan ajal, yang selalu menjadi pikiran buat kita. Allah sudah tetapkan. Beriman itu yang membuatmu tenang. Apa kata Rasul SAW? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, telah mengajarkan kepada kami utusan Allah dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Ya, 40 hari kalian itu dikumpulkan di perut ibunda kalian. Nutfah, air mani. Selama 40 hari kemudian berubah menjadi alaqah. Darah yang nempel di rahim. Kemudian yakunu mudghah. Kemudian dia menjadi daging seperti daging yang dikunyah ya. Di perut ibundanya. 40, 120 hari. Kemudian thumma yursalul malak. Kemudian dikirimlah malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Malaikat ini meniupkan ruh kepada dia. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Dan diperintahkan dengan 4 kata. Bikat birizqihi, mencatat rezekinya, ajalnya,
rizqihi, ajalihi, wa amalihi, dan amalan dia. Wa syaqiyun aw sa'id. Dia akan menjadi orang yang menderita, sengsara, atau menjadi orang yang bahagia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis ini ada 4 perkara. Tapi yang akan jadi bahasan kita pada saat ini adalah yang berkaitan dengan rizki dan ajal. Di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah Nabi SAW banyak yang menunjukkan bahwa ajal dan rizki sudah dicatat, udah ditentukan. Gak bertambah karena ambisinya orang yang berambisi. Dan gak akan berkurang rezekinya fulan gara-gara kau gak suka sama fulan. Sudah dicatat. Kalau tadi pencatatan seumur hidup ya. Jadi pencatatan takdir itu ada yang dicatat takdir perorangan. Ada takdir alam semesta. Kalau bicara takdir perorangan, maka dicatat ketika engkau berumur 120 hari. Ada seorang yang ditanya, engkau selama hidup, dalam hidupmu ini, di fase apa yang engkau paling nyaman hidupnya? Kata dia, pada masa 9 bulan di perut ibundaku, kata dia. Makan, minum, semua fasilitas ada, tidur, gak repot, kata dia. Iya. Setelah umur 120 hari, udah ditulis tuh. Sampai kapan dia akan hidup? Jadi penetapan takdir perorangan itu 120 hari. Yang sebenarnya takdir perorangan ini diambil dari buku induk. Lauhul Mahfuz. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah telah menulis takdir-takdir, ketentuan-ketentuan makhluk-makhluk. Ini alam semesta. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Langit yang 7 lapis belum ada, bumi pun belum dibuat. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu sudah ditulis. Rawah Muslim. Jadi seharusnya kita itu tenang hidupnya dengan iman. Dan Allah tekankan di dalam Al-Quran tentang hakikat ini di banyak ayat. Di antaranya firman Allah di surat Ali Imran ayat 145. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Engkau gak bakal mati kecuali dengan izin Allah. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kita melihat ada kecelakaan mobil. Satu keluarga mati. Bayinya hidup. Kita lihat kejadian-kejadian kemarin di Libya. Rumah-rumah yang ambruk jamaah. Di Maroko juga. Ditemukan yang hidup jamaah.
Nggak masuk akal, 4 hari di situ. Masih hidup. Wa ma kana li nafsin an tamut illa bi'idznillah. Nggak ada orang mati kecuali dengan izin Allah. Dokter, mungkin dokter secara ilmu medis yang dia miliki, bahwa orang yang terkena penyakit ini biasanya 6 bulan mati. Ada yang hidup 5 tahun, 6 tahun. Engkau nggak bakal mati. Kecuali Allah yang memberikan izin. Mau dibunuh, Allah katakan nggak mati, nggak mati. Jalla Jalaluh. Tinggal bagaimana seharusnya engkau menyikapi kehidupan ini. Engkau cari apa dalam kehidupan ini. Engkau tahu engkau bakal mati dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam hidup ini engkau cari apa? Engkau cari dunia, engkau akan tinggalkan. Engkau mau sukses, mau kaya, engkau mau mendapatkan kekuasaan, mati engkau. Pak Harto yang berkuasa 32 tahun, mati. Muammar Gaddafi yang berkuasa kalau 40 tahun, dia mati. Tapi matinya dengan izin Allah. Semua hanya menanti antrian. Ketika terjadi gempa di Palu, di Lombok, ada yang satu kampung habis. Ketika terjadi tsunami, ratusan ribu ya. Kalau sudah datang waktunya, ya udah nggak ada yang bisa mundur. Ada yang minta dipercepat, nggak bisa. Udah ada waktu. Orang-orang munafikin di masa Nabi alaihi salatu wassalam ya. Mereka adalah golongan yang berbaur dengan umat Islam, yang mereka menggunakan pakaian-pakaian umat Islam, yang mereka berbahasa dengan bahasa umat Islam. Ketika ada kewajiban untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, berperang, itu orang-orang munafik karena sifat pengecut mereka, takut mereka. Mereka bikin alasan ini, itu. Mereka nggak mau ikut perang. Karena dalam bayangan mereka, dengan nggak ikut perang, mereka akan selamat dari kematian. Ya jamaah. Engkau nggak mati sekarang, besok mati. Engkau nggak mati di medan perang, kau mati. Kalau sudah datang waktunya, engkau bakal mati. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran ayat 154? Membantah, menyanggah keyakinan mereka. Bagaimana kondisi orang-orang munafikin, orang-orang yang beriman? Tenang mereka. Bahkan dalam kondisi perang, mereka ngantuk dan mereka bisa tidur. Sedangkan yang orang-orang munafik cemas, khawatir. Kita ini punya campur tangan apa enggak dalam urusan ini? Maka dikatakan qul innal amrahu kullahu lillah. Semua urusan itu milik Allah Azza wa Jalla. Mereka memiliki keyakinan jahiliyah. Mereka mengatakan andai kata kita punya urusan nggak mungkin kita mati, nggak mungkin kita kalah. Engkau kalau di rumah pun, kalau waktunya engkau mati, waktunya engkau terbunuh, engkau akan keluar dari rumah itu. Pasti, ya. Jadi ujian itu diturunkan agar tampak mana orang-orang yang benar-benar beriman, mana yang pura-pura beriman. Dan kalau kita melihat ya di medan perang, lebih banyak yang mati menghadapi musuh, apa lebih banyak yang mati yang kabur dari musuh? Yang kabur lebih banyak yang mati. Khalid ibn Walid rahimahullahu ta'ala, ketika dia mau meninggal, dia mengatakan la namat a'yunul jubana. Semoga nggak tidur tuh orang-orang pengecut.
Ha anadha, kata dia, nih aku nih. Tidak ada satupun tempat di tubuhku kecuali ada bekas tebasan pedang atau tusukan tombak atau anak panah. Khalid ini bukan orang yang kebal, jemaah. Ada banyak bekas luka, full tubuhnya Khalid penuh dengan luka. Lalu Khalid mengatakan, ha anadha amutu kama yamutu thawr. Aku mati seperti matinya sapi jantan. Dia ikut perang tidak mati, ikut perang tidak mati, perang lagi tidak mati, tidak mati. Kenapa? Belum waktunya mati. Di sini ditumbuhkan keimanan. Kalau ajalmu datang, engkau nggak perlu di medan perang. Di rumahmu datang. Kalau ajalmu itu ada di lampu merah, engkau akan berangkat ke lampu merah, ditabrak, mati kau. Akan keluar engkau. Kenapa? Urusan ini milik Allah Azza wa Jalla. Maka ahibati fillah, udah ditetapkan. Dan ajal ditetapkan bersama rizki. Artinya antum tidak akan mati kecuali rizki antum habis. Udah lengkap. Lunas. Berangkat. Loh, tapi kita melihat Ustaz, ada orang-orang yang Masya Allah, hartanya masih banyak, istrinya masih hidup, mobilnya juga banyak, aset dia di mana-mana, mati dia, rizki dia udah selesai. Rizki dia udah selesai, mati dia. Loh itu sisanya bukan milik dia. Makanya jangan sampai kau capek menghimpun harta, ternyata bukan rizki. Mungkin rizki anak-anakmu, mungkin rizki istrimu. Mungkin nanti rizki orang yang akan menikahi istrimu. Ketika janda kaya ya, banyak laki-laki yang datang, rizki pun udah selesai. Istrimu dinikahin oleh seorang laki-laki dan mendapatkan rizki lewat istrimu. Menikmatin rumahmu, mobilmu. Nah, karena bukan rizki. Ahibati fillah, rizki juga sudah dicatat. Dan Allah tekankan dengan menyebutkan jaminan. Engkau hadir ke muka bumi ini, sudah dijamin rizkinya. Fasilitas semua udah diberikan sesuai yang ditetapkan buat engkau. Tugasmu mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Waktumu tidak lama, waktumu terbatas dengan ajal, rizkimu dijamin. Apa tugasmu? Mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti orang yang sudah dikasih fasilitas rumah, ya, kasih fasilitas kesehatan, santunan beras, ini, itu. Tugasmu engkau bekerja di perusahaan ini, majukan perusahaan ini. Tapi kita tahu perusahaan tidak pernah memberikan mata kepada kita, tidak pernah memberikan kaki kepada kita, nggak ngasih apa-apa tuh perusahaan. Nah, Allah berikan segalanya. Jadi kalau dilihat fasilitas yang diberikan Allah, jauh lebih berharga dari semua fasilitas yang pernah diberikan manusia kepada manusia. Lu Ustaz, ini anak kasih mobil Mercy, Ustaz. Orang ini, Ustaz, kerjanya nggak benar. Anak kasih rumah villa, Ustaz, kolam renang di belakangnya, pembantu, makanan semua siap. Engkau dikasih kaki sama Allah. Lebih berharga daripada jutaan mobil yang ada di muka bumi. Cuma manusia nggak sadar. Baik, apa kata Allah di surat Hud ayat 6? Menjamin rizki semuanya. Bukan cuma engkau. Kecoak pun ada rizkinya. Allahu Akbar jemaah. Kalau kita lihat binatang nih yang hidup, banyak yang tidak seperti manusia. Manusia menyimpan. Manusia menabung. Ya, dia kebutuhan dia untuk 1 bulan dia bisa beli beras, ditaruh tuh beras ya. Tapi banyak binatang yang nggak ada, dia nggak bisa nyimpen. Seperti burung, beda dengan semut mungkin yang masih menyimpan.
Tapi ada banyak binatang-binatang yang gak bisa nyimpan rizkinya. Gak punya, dia lemah. Dia gak punya kemampuan untuk itu. Terus kok bisa hidup dia? Allahu yarzuquha. Allah yang kasih rizki sama dia. Makanya kenapa Nabi SAW menyuruh kita tawakal ya. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan kasih rizki kalian seperti burung. Burung gak bisa nyimpen jamaah. Burung itu gak ada pikiran dia, ya Allah gimana ya besok makan ya. Ini mau lagi musim hujan ini. Dia ngobrol sama lakinya mungkin. Mas ya apa mas, ini besok musim hujan. Kayaknya pagi-pagi udah hujan, anak-anak gimana nih? Subhanallah. Anak kami lihat video. Burung itu lagi di sarangnya. Allah kirim rizkinya, serangga terbang. Allah kirim rizki. Cuma kita ini yang kadang-kala kurang beriman. Allah jamin rizki, engkau nggak percaya. Allah bersumpah. Allah bersumpah. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Adz-Dzariyat ayat 22 sampai 23. Tentang sumpah Allah tentang rizki. Allah bersumpah. Udah dijamin rizki. Allah nyuruh kita tawakal, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu maha hidup dan tidak mati. Engkau serahkan sama Allah. Perintah untuk bertawakal banyak. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Serahkan sama Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah punya tekad, udah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang tidak merasa nyaman dengan jaminan Allah. Kita tahu ya, ada banyak garansi yang menipu. Syarat dan ketentuan ditulis kecil di sana. Padahal syarat dan ketentuan nggak bisa dipenuhi. Ada garansi-garansi yang kita nggak merasa nyaman. Bahkan orang kadang-kadang kalau beli, ya ini kita tidak sedang berbicara tentang hukum garansi. Tapi biasanya orang itu kalau beli, dia akan cari garansi yang paling apa ya? Paling memuaskan gitu. Allah kasih garansi sama engkau. Engkau nyaman gak sama garansi Allah? Engkau percaya gak dengan sumpah Allah? Allah bersumpah tentang jaminan rezeki. Kemudian engkau tidak peduli dengan perintah Allah untuk bertawakal. Ya, Allah berjanji, Allah mengancam, perintahnya tolong dijalankan, engkau enggak. Engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Binasa dan menderita hidupmu di muka bumi. Ada orang-orang yang na'udzubillah ya. Kita kadang kasihan sama satu orang. Ana pernah kasihan sama satu orang. Kita bantu, ternyata orang ini memang minal halikin ya. Kasihan dia. Dia orang-orang yang kurang bersyukur sama Allah ya. Nggak bersungguh-sungguh. Ambisinya duniawi. Apa kata Hasan al-Basri? Rahimahullahu ta'ala. La'anallahu aqwaman aqsama lahum rabbuhum falam yusaddiqu. Allah melaknat satu kaum yang Allah bersumpah untuk mereka, memberikan jaminan kepada mereka. Mereka nggak percaya. Terkutuk nih orang-orang ini. Haram ibn Hayyan pernah bertanya kepada gurunya Ibn Adham, Ibrahim ibn Adham. Dia mengatakan, "Aina ta'muruni an uqim?" Engkau suruh aku tinggal di mana? Ini murid tanya sama gurunya. Dia mau belajar, dia mau menuntut ilmu, dia ingin hijrah ya. Engkau suruh aku tinggal di mana? Lalu gurunya ini menunjuk arah ke Syam. Kau berangkat ke Syam. Lalu tanya dia, ini Haram ini. Wa kaifal ma'isha? Gimana penghidupan di sana? Kok aku disuruh ke sana? Apa kata Ibrahim? Uffin li hadhil qulub. Celaka buat hati-hati ini, buat hati. Laqad khalataha syak.
Hati itu sudah bercampur dengan keraguan, sehingga nasihat nggak manfaat buat dia. Orang ada yang ragu dengan rizki. Ketika dia kerja di tempat yang haram, dia berpikir, loh, kalau aku berhenti dari tempat ini, gimana aku bisa hidup? Gimana dengan keluargaku? Gimana dengan orang-orang yang bekerja sama aku? Engkau tahu urusan ini punya siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah jamin. Allah sumpah. Engkau ragu. Oh iya Ustaz, tapi kan harus ada usaha. Nah, tapi tunjukkan keimananmu kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa engkau belum lahir rizkimu dari catat. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka nggak tanya, nanti gimana hidup di Madinah ya? Aku nggak kenal sama siapa-siapa di Madinah. Rumahku di sini, usahaku di sini, keluargaku di sini, kenalanku semua di sini. Berangkat mereka nggak tahu. Mereka cuma punya keyakinan Allah yang menjaminkan rizki buat mereka. Sampai kota Madinah, ya alhamdulillah mereka hidup. Susah ya, susah. Kesusahan itu untuk menguji kebenaran imanmu kadangkala. Ahibati fillah. Coba renungkan hadis ini. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan yang lainnya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi nyuruh sahabatnya, halumma ilayya, sini kumpul semua. Nabi mau menyampaikan sesuatu. Ketika mereka berkumpul, Nabi mengatakan, Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Jibril, ruhul qudus, itu menghembuskan di jiwaku. Annan nafsa lan tamut. Hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha. Bahwa jiwa itu tidak akan mati sampai waktunya sempurna dan rizkinya lengkap. 2. Engkau tidak akan mati sampai rizkimu sempurna dan waktumu udah habis memang. Game over, udah selesai. Fattaqullah. Itu tadi informasi, kabar, wahyu, agar kita beriman. Kemudian sikap kita apa? Setelah engkau punya iman, maka ingat sabda Nabi SAW. Fattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah SWT. Bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Dan dalam mengais rizki, gunakan cara yang baik, cara yang halal, cara yang penuh dengan ketaatan. Udah tahu rezeki yang ditetapkan, terus gimana? Tidur? Enggak, engkau jangan tiduran. Engkau takutlah sama Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Allah perintahkan kita untuk mencari rezeki. Allah perintahkan kita untuk menjaga diri, pakai baju besi ketika dalam peperangan. Nabi SAW pakai baju besi ketika perang. Beriman dengan takdir bukan berarti kita nggak berusaha. Iman itu menancap di dalam dada, kemudian di lisan kita ucapkan, di raga kita jalankan. Bertakwalah kalian kepada Allah. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizq. Jangan sampai gara-gara ada keterlambatan di rizki dia. Nggak cepat punya rumah, nggak cepat punya mobil, nggak cepat kaya lah mungkin dia. Jangan sampai keterlambatan. Dia melihat yang lainnya udah jadi ini, udah punya ini, dia belum. Jangan sampai keterlambatan itu. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Iya, jangan sampai keterlambatan itu membuatmu potong kompas dengan jalan yang haram. Mau kaya tapi dengan cara yang haram.
Karena kok nggak kaya-kaya, kok nggak datang-datang rezekinya. Jangan. Fa inallah ta'ala la yunalu ma'indahu illa bita'ah. Yang di sisi Allah nggak bisa diraih kecuali dengan ketaatan. Loh, kita lihat Ustaz, ada perampok, dapat duit banyak, ada koruptor. Dia tidak akan dapat ketenangan. Dia tidak dapat kenyamanan. Yang ada harta itu jadi azab buat mereka. Karena yang di sisi Allah nggak didapat kecuali dengan ketaatan. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Engkau jangan takjub ya ngelihat harta mereka, lihat anak-anak mereka. Apa kata Allah? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah tuh kasih itu sama mereka agar jadi azab. Keridhaan Allah, sakinah dari Allah, rahmat nggak dapat kecuali dengan cara yang halal. Maka jangan terburu-buru. Sabarlah. Jadi berusaha untuk mencari rezeki dan jauhi ambisi dunia. Jangan tamak. Jangan rakus. Nabi SAW mengatakan, Man kanatil akhirah hammah, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisi dia. Karena kita tahu hidup gak lama. Bicara rezeki, bicara ajal, kita udah ngeliat tuh. Ya kita ngeliat orang kaya raya mati. Kita lihat pejabat negara mati. Kita lihat orang Masya Allah ganteng banget, cantik, mati. Itu dunia. Ada akhirat. Kekal dan abadi. Nikmat, segala nikmat, azab, na'udzubillah. Azab yang tidak pernah dirasakan manusia. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, Allah jadikan kekayaan di hatinya. Wajah ma'alahu syamlah. Urusannya dirampingkan. Dikumpulin urusannya. Wa atathud dunya wa hiya raqibah. Dunia akan datang sama dia. Dalam kondisi dipaksa hina, dunia datang sama dia. Wa man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, di sini Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Ya Allah, ini seperti orang pakai kacamata aja. Kemana-mana dia kelihatan sama kefakiran. Lihat ke atas, lihat ke bawah, lihat ke samping, kemana-mana. Cemas, takut. Makanya kalau kita lihat ya, usaha manusia untuk menghilangkan atau untuk meminimalisir ketakutan dan kecemasan dengan kefakiran itu, dia ikut asuransi ini, asuransi ini, asuransi ini. Takut dia. Takut fakir. Itu karena ambisinya duniawi. Punya mobil. Antum padahal bisa ngelihat ya Maya. Bicara asuransi mobil. Orang asuransi mobil. Riba, yang riba. Itu mungkin ada 100.000 mobil yang diasuransikan. Engkau lihat. Yang kecelakaan atau apa. Berapa persen? Anggap 10%. 100 mobil yang kecelakaan. 900 selamat. Tapi orang ketakutan. Iya, anak nanti jadi yang 100. Anak takut ini, takut ini. Ja'alallahu baina ainai. Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya diruwetkan sama Allah. Dicerai-beraikan. Dikasih harta tapi tidak menikmatin harta. Ini yang dikasih harta ya. Karena ada yang nggak dikasih harta juga. Ambisinya duniawi tapi dia secara penampilan ya penuh dengan penderitaan. Hatinya menderita, hidupnya menderita. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dan dunia nggak akan datang kepada dia kecuali yang sudah ditakar. Itu aja yang datang. Bikin perusahaan lagi. Ya Allah, beriman dengan takdir Allah. Ya Allah, jadikan ambisi kita. Ada doa Nabi SAW. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu ambisi kita yang terbesar. Jangan ya Allah. Ilmu kita jangan sampai hanya untuk cari dunia. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, "Lau anna ibna Adam farra min rizqihi kama yafirru minal maut,
apabila seorang hamba lari dari rizkinya, sebagaimana dia lari dari kematian, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Maka rizkinya akan datang kepada dia sebagaimana kematian datang kepada dia. Semua sudah ditetapkan. Tugas kita beramal. Tatkala terkena musibah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah. Dan kepada Allah kita akan kembali. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini.